Ya bentar ya, bentar. Pertama aku melihat dirinya, hatiku bertanya, tanya siapa sih dia. Dagduk jantungku berdebar tak menentu, diakah jodohku. Terus ku mencoba mendekati dirinya. Mas Riko? Oh mas. Fani, tolong Fan. Fani, tolongin gue dong. Halo Mas Riko? Mas Riko kenapa? Ya udah. Sekarang Mas Riko posisinya ada di mana? Oke, ya, aku kesana sekarang ya. Stop, udah ya, udah, jangan kita foto lagi ya. Loh, apa-apaan sih Mbak? Kita kan bayar buat foto sama Kak Riko, ya nggak? Iya. Teman-teman semuanya, maaf banget, tapi sekarang Mas Rikonya udah harus pergi karena beliau ada syuting iklan. Kalian nggak mau kan kalau misalkan artis kesayangan kalian dicap sebagai artis yang tukang telat, nggak mau kan? Iya. Jadi sekarang boleh bubar ya, soalnya Mas Rikonya udah harus syuting. Maaf ya semuanya, makasih. Terus ku mencoba mendekati dirinya, lalu ku bertanya siapakah namanya. Dia pun tersenyum tersipu malu-malu, berdebar jantungku. Sayang, jantung ini berdebar sayang, berdegup tak karuan sayang. Ku mau bilang, bolehkah aku jadi kekasihmu? Bolehkah aku mencintai dirimu? Cintaku ini bukanlah cinta palsu, jangan abaikan cintaku. Bolehkah aku jadi Gimana, keren belum? Udah, nggak usah kebanyakan ngaca, ntar malah lama. Ntar yang ada Mas Riko malah telat nih. yang terbaik untukku? Terima cintaku. Nah aja Mas, aku yakin banget pasti Mas Riko bakalan menang untuk yang ketiga kali. Sebenarnya aku suka banget sama kamu. Aku tuh cinta banget sama kamu. Aku sayang sama kamu. Dan aku pengen tahu perasaan kamu ke aku tuh kayak apa. Mas, ini serius Mas? Keren acting gue. Bagus dong. Dan lo tau gak, itu dialog untuk film gue nanti. Bikin baper ya? Oke dong. Hai. Ya ampun, kamu keren banget. Ya dong, Riko. Pasti keren. Asisten kamu mau ikut juga? Kayaknya enggak deh. Kita berdua dong kok. Yuk. Thank you, Evan. Fani, lihat nih. Lagu gue dapet kan? Oh ya, sorry ya. Gue gak nyebutin nama lo kemarin. Soalnya gue lupa. Tapi masih banyak kenangan lain. Ntar gue sebutin nama lo, tenang aja. Oh ya, lo pengen hadiah apa nih? Lo pengen baju apa sepatu? Ntar gue beliin. Aku lagi pengen
pengen berhenti kerja jadi asistennya Mas Riko. Van, lu bercanda kan? Nggak lucu sumpah. Enggak, bercanda. Van, dulu lu gimana sih? Lu nggak sayang sama kerjaan ini ya? Banyak loh orang yang pengen ada di posisi lu sekarang ya. Lu gue kasih fasilitas, gaji lu gede. Dan lebihnya lagi ketemu gue terus tiap hari. Banyak orang yang mau loh. Mas Riko, aku berterima kasih banget atas kepercayaan yang udah Mas kasih ke aku selama 5 tahun belakangan ini. Tapi aku emang benar-benar pengen berhenti kerja jadi asistennya Mas Riko. Jadi sebaiknya Mas Riko cepet-cepet cari asistennya selama 2 minggu ini. Lo serius? Ya. Untuk schedule hari ini, Mas Riko nggak ada jadwal apa-apa, jadi nggak bakalan sibuk. Aku hari ini libur dulu ya. Kalau gitu aku pergi dulu. Misi Mas. Adik apa sih, Van? Tadi katanya lo mau ngomong. Sekarang kok malah diem? Astaga, Pan. Jangan-jangan lu hamil lagi. Astagfirullahaladzim. Beneran lo hamil? Iya, Van. Lo gimana sih? Nyak, Babe entar dulu. Jangan sekati-kati kalau ngomong. Ya Allah, begini-begini anaknya sama Babe ini. Anak yang soleha. Tuh, Be. Aduh, Babe nih pikirannya macem-macem. Jadinya pikirannya juga macem-macem. Iya, Pit. Iya, gue minta maaf. Ya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Babe udah mikir yang enggak aja. Babe ini kujon aja. Iya, Babe minta maaf. Terus sekarang apa ya yang lo mau ngomongin? Jadi gini, Be, Nak, Fanny itu sebenarnya mau berhenti kerja. Berhenti kerja? Iya, jadi mulai bulan depan Fanny udah bukan jadi asistennya Mas Riko lagi gitu. Tapi maafin Fanny ya, Be, Nya. Fanny janji, Fanny bakalan buru-buru nyari kerjaan baru biar tetap bisa ngebantuinnya sama Babe, ya. Alhamdulillah ya Allah. Babe pikir hari ini gak bakal terjadi, Pan. Alhamdulillah. Akhirnya ya, Be, anak kita terbebas juga. Dia kagak kerja lagi sama artis songong itu. Akhirnya dia bisa hidup normal kembali ya, Be. Iya. Tar dulu nih, Nya sama Babe nggak kecewa? Kecewa ngapain sih, Van? Kita itu malah seneng. Enya sama Babe lo itu sering sedih kalau lihat kehidupan lo. Bayangin, Van, 5 tahun kehidupan lo berjalan begitu aja tanpa lo nikmatin. Iya, Pan. Hidup lu cuma ngurusin si artis itu. Dari jadwalnya, makannya, sampai bajunya. Ya mau gimana lagi, Be? Ya kan Fanny kerjaannya asisten ngerangkap manajer. Iya, Pan. Kalau Babe boleh jujur nih, Babe nggak suka, Pan. Hidup lu hanya untuk dia aja, untuk si Riko. Sampai-sampai lu nggak punya waktu buat sarapan sampai makan malam sama Babe mainnya lu. Iya kan? Bener juga sih. 5 tahun ini gue sering banget kerja sampai tengah malam. Bahkan kadang malahan sampai nggak pulang kalau misalkan ikut Mas Riko keluar kota. Babe emang bener. Hidup gue terlalu sibuk ngurusin Mas Riko. Suka sama kamu. Mas Riko? Iya dong. Soalnya gue mau jemput lo. Tumben? Ya, soalnya lu semalam bilang pengen berhenti kan? Dan lu gak lucu banget sih. Nah, gue kepikiran gue jemput lu kesini. Jadi
Tujuan Mas Riko ngejemput aku ke sini supaya Mas Riko bisa ngebujuk aku biar aku nggak jadi berhenti jadi asisten Mas Riko gitu. Ya karena gue pikir lu pasti ngerenungin kan semalam. Lu pikir untuk nggak berhenti kerja sama gue. Makanya gue kesini jemput lu. Nggak jadi berhenti kan? Maaf ya Mas Riko. Tapi semenjak kemarin keputusan aku udah bulat. Aku bakalan tetap berhenti kerja jadi asistennya Mas Riko. Ya deh gini deh, gimana kalau misalnya gaji lu gue naikin 200%? Lumayan kan? Lu bisa nabung, lu bisa ngasih orang tua lu. Gede loh. Gawat, Pit, gawat. Kayaknya si Riko ribet banget tuh mempertani si Fanny jadi asistennya. Aduh, Be, cari akal dong, Be. Gimana caranya? Pokoknya ya, Nya kagak mau si Fanny kerja lagi sama dia. Iya, Babe juga gak mau. Tapi kan semua keputusan di tangan Fanny. Iya ya. Tikus Apaan sih, Be? Tadi ada tikus, Pit. Oh iya, tikusnya udah kabur, no. Oh iya. Oh iya. Tuh, orang tua lu kenapa kayak gitu ya? Oh, mereka ngefans sama gue, yang minta foto sama gue. Hah? Ya. Gini, Pan. Ya, biar lu gak kelamaan mikir, gimana kalau misalnya gaji lu gue naikin 30%, ya, dan orang tua lu bisa foto sama gue bebas, selfie. Gimana? Enak dong? Ya kan? Mas Riko, maaf. Tapi sekali lagi, apapun tawaran Mas Riko ke aku, keputusan aku nggak bakalan berubah. Aku bakalan tetap berhenti jadi asistennya Mas Riko. Ya udah, kalau gitu gue tarik tawaran gue semuanya. Dan lu bantu cari pengganti buat asisten gue di sosmed gue. Ya? Gue balik. Ya. Gue yang minta berhenti, tapi kok pas dia ngayain gue yang sedih ya? Enggak. Pokoknya gue nggak boleh sedih. Demi kebahagiaan gue dan demi kebahagiaan keluarga gue harus bisa istiqomah sama keputusan gue sendiri. Ya ampun, aku tuh fans fanatiknya Kak Riko. Pokoknya kalau aku jadi asisten Kak Riko, aku bakal setia sampai mati. Gila, Bo. Nggak salah loh, gue ngandelin lo dibanding Fanny. Oke. Kak Riko tenang aja, aku tuh orangnya cepet belajar kok. Dijamin Kak Riko bakal puas sama semua kerjaan aku. I love you Kak Riko. Kayaknya yang itu nggak perlu deh tuh, lope-lope gitu. Loh, harus dong. Aku kan asistennya Kak Riko, jadi aku harus sayang sama Kak Riko. Apalagi Kak Riko orangnya keren gitu. Oke kan? Oke sih kalau gue. Kayak bisa dandelin deh. Banding Fanny kan nggak becus. Lalu ku bertanya siapakah namanya. Ya udah, sekarang kan Mas Riko udah dapet asisten baru, yang lebih bagus kerjanya, yang lebih becus. Kalau gitu, aku izin besok mau cuti, ada acara keluarga. Fanny, lo mentang-mentang mau berhenti kerja sama gue, cuti mau udah kemana apa sih? Udah males? Ya, pulang. Fanny, tunggu. Lo beneran mau berhenti jadi asisten gue? Bolehkah aku mencintai dirimu? Tahu. Cintaku ini bukanlah cinta palsu. Jangan abaikan cintaku. Bolehkah aku jadikan Nya sama Babe mau ngejodohin Fanny. Iya, Van. Si Heru itu PNS loh. Kalau lo mau nikah sama dia, pasti kehidupan lo bakalan terjamin. Pekerjaan PNS itu paling ajib. Sampai meninggal pun masih aja tetap terima gaji. Ya, Be? Iya, Pan. Tapi lu tenang aja. Nya sama Babe lu ini bukan tipe orang tua yang kolot, yang suka maksain kehendak. Ya, lu masih bisa PDKT deh sama si Heru. Iya bener. Lu bisa makan malam kek, jalan-jalan kek. Kayak Nya sama Babe lo dulu waktu mudanya, ya, Be? Iya, tapi semua itu keputusannya ada di tangan lo. Ya Allah, segitunya orang tua gue pengen hidup gue berubah. Enggak, gue nggak boleh egois. Ya udah, kalau gitu ntar Fanny mau ketemu dulu sama calonnya.
Karena Fanny juga yakin siapapun calonnya, siapapun orangnya, kalau misalkan udah pilihannya sama Babe, pasti itu udah yang terbaik buat masa depan Fanny. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya anak kita punya kehidupan baru ya, Be. Nya jadi terharu. Nya, sini. Sayang, bangun dong sayang. Yuli, ngapain di kamar gue lu? Loh, kan udah jadi tugas aku buat bangunin Kak Riko. Kamu mandi, Gi. Kamar mandinya udah aku siapin. Air BTP juga udah aku isi. Oh iya. Atau kamu mau dibantuin mandi? Yuli, apaan sih lu? Lu keluar ya? Gue mandi sendiri udah di sana-sana. Ya udah, aku keluar dulu. Rasa tapi mengapa aku selalu tak bisa bagaimana Serem banget sih tuh asisten, gimana mau mandiin gue? bisa tahu kalau aku suka. Gila tuh cewek serem banget. Tiba-tiba di kasus gue, kayak mau nyergap. Aduh parah nih cewek. Yuli, lu ngapain mandi Yul? Yul, lu keluar nggak dari sini? Lu keluar nggak? Nggak enak sama orang. Yuli! Itu kunci masuk lubang, lu gimana sih? Aku tuh sering lihat loh di sinetron. Kalau ada 2 orang kekurung di kamar mandi, besokannya pacaran. Aku juga mau kayak gitu sama lo. Aduh, terus lu pikir kalau kita berdua kunci di kamar mandi kayak gini, lu bakal pacaran sama gue gitu? Tapi nggak bakalan, lu apa-apaan sih kayak gini? Oh, jadi Kak Riko nggak mau? Nggak apa-apa, aku tinggal teriak. Terus aku bilang ke semua orang kalau Kak Riko mau. Lu jangan sampai kayak gitu ya. Kayak gitu ngurus lama baik gue, tau gak lu? Itu serah Kak Riko aja. Ayolah. Nih gue nih, salah pilih asisten lagi. Si Boresnya banget sih. Orang stres kayak gini kasih ke gue. Tapi mengapa aku selalu tak bisa bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka. Wo. Halo, Wo. Wo, sekarang itu gue lagi cuti. Jadi lo mendingan hubungin Yuli aja, Gi. Justru gue ngubungin lo karena si Yuli tuh gak bisa dihubungin. Gue depan rumah Riko nih. Dari tadi gue gedor-gedor gak dibukain. Di telepon juga gak diangkat. Hah? Mungkin udah berangkat kali. Kagak, orang masih ada pilnya. Dia calling jam 10 soalnya. Aduh, perasaan gue gak enak nih. Lu punya kunci cadangan rumahnya kan? Lu kesini deh. Oh, iya. Gue punya kok, yaudah. Gue kesana sekarang ya. Gue mau ngambil kunci dulu. Mas Riko? Mas Riko? Riko! Mas Riko? Pan, cari ke dapur deh, gue ke kamarnya. Ya? Wo! Udah kamar mandi, Wo! Gak bisa dibuka. Wo, ambil kuncinya, Wo! Terus gimana? Ya lu minta sama Fanny. Ban! Iya, kenapa? Ini ada kunci ini gak cadangan? Ada, emang kenapa? Ini kunci di dalam. Mas Riko di dalam? Di dalam, ambil. Oh, iya. Aku tuh udah bayar uang 2 juta ke Kak Bowo. Biar aku jadi asistennya Kak Riko. Apa lu bilang? Lu bayar 2 juta ke Bowo. Jatuh bawa duitin gua. Nih, buka. Wo, Yuli halangin pintunya, Wo. Mending lu dobrak, Wo. Dobrak. Udah dobrak aja pintunya. Lu kurang ajar lu ya. Lu jual gua ke dia, hah?
Kalau lu nggak usah bohong, lu jual 2 juta ke dia kan? Van, lu gantiin uang ini, Van, ya. Lu transfer ke dia, biar dia pulang dari sini. Iya Mas. Resek banget lu jadi cewek. Ayo cepet. Gak mau. Apaan sih? Ih, Kak Riko tuh belum jatuh cinta sama aku. Bodo amat, ayo. Kamu cinta kan sama aku? Kak Riko sayang. Aduh, serem banget sih. Mas Riko mendingan sekarang tenangin diri dulu aja ya. Jadwal syuting yang pagi ini aku pindahin ke sore. Udah, Mas Riko tenang aja ya. Van, lu lihat sendiri kan, Van. Semuanya nggak ada yang becus, Van. Nggak ada yang bisa jadi asisten gue. Ayo dong, lu balik ya jadi asisten gue ya. Lu kerja lagi sama gue, ya. Gue mohon, Van, sama lu, Van. Atau gini deh, lu masih ngontrak kan? Lu gue beliin rumah sama mobil. Gimana, enak kan? Van, ayo dong, Van, please, gue mohon lu balik sama gue ya. Pertama aku melihat dirinya, hatiku bertanya-tanya siapa sih dia. Dagduk jantungku berdebar tak menentu. Dia Kita tuh ngapain sih Mas mau kesini? Datang kesini. Kan Mas Riko itu besok ada acara jumpa fans, jadi kita harus buru-buru pulang. Emang nggak bosan apa? Latin fans, latin gue, latin kerjaan, ha? Gue aja bosen. jantung ini berdebar sayang. Aja kan, kalau Fanny moodnya bagus, liat pemandangan hijau, dia jadi bisa gue bujukin deh. Mas, Hah? ya? Bengong sih. Enggak. Jadi, jalan yuk. Bolehkah aku mencintai dirimu? Cintaku ini. Gimana? Seger? Fanny? Seger banget Mas, sumpah ya. Selama ini aku ikutin Mas Riko syuting, aku nggak pernah datang ke tempat seindah dan sebagus ini. Wah, tempatnya bagus, mending kita selfie deh. Oh iya. Ya. Baik untukku, terima cintaku. Terus ku mencoba mendekati dirinya, lalu ku bertanya siapakah namanya. Dia pun tersenyum tersipu malu-malu, berdebar jantungku. Sayang, jantung ini berdebar sayang. Gue baru sadar, ternyata Fanny tuh cantik banget ya. Kok tiba-tiba gue jadi deg-degan kayak gini ya? Bolehkah aku jadi kekasihmu? Bolehkah aku mencintai dirimu? Cintaku ini bukanlah cinta palsu. Jangan abaikan Van, please balik kerja lagi sama gue, Van. Kalau itu nanti aku pikir-pikir lagi ya Mas Riko. Van, masa perlu dipikirin sih hal kayak gitu? Mas, mendingan sekarang kita pulang aja yuk. Soalnya kan Mas Riko besok ada jumpa fans. Takutnya ntar kalau misalkan kita kelamaan, besok Mas Riko telat bangunnya. Ya. Gimana, seru kan? Keren ya, pemandangannya. Sayang, ku mau bilang, bolehkah aku jadi kekasihmu? Bolehkah aku mencintai dirimu? Cintaku ini bukanlah cinta palsu. Nggak nyala mobilnya? Kenapa Mas? Hah, mati? Ya, Mas, serius Mas? Ya, Mas mobilnya mogok sih? Gue lupa isi bensin tadi. Astagfirullahaladzim Mas Riko, gimana dong sekarang kan nggak mungkin kita jalan kaki. Tante. Gue telepon bawa ya. Ntar dulu. Halo, Wak. Wak. Lu anterin bensin dong, Wak. Mobil gue habis di bensinnya nih. Lu tahu ini kan? Kebon teh yang biasa kita nongkrong. Nah, lu kesini ya. Hah? Sampainya besok.
Pan, bagus banget ya. Lihat deh bintangnya nyala gitu. Terus kayak garis lagi. Kalau gitu mas, bintangnya namanya rasi bintang, soalnya ngumpul terus ada garisnya. Enak kali ya, kalau kita bisa milikin bintang. Kayaknya nggak mungkin ya mas. Kita nggak bakalan bisa milikin bintang. Kok ngeliatinnya ke gue gitu? Oh, atau jangan-jangan muka gue beraura kayak bintang kali ya, bersinar. Bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa saat di depanmu. Makan banget, makan. Belum. Aku selalu tak bisa bagaimana caranya agar dirimu. Kok perlakuannya Mas Riko jadi berubah kayak gini sih? Kalau gini caranya, bisa suka gue lama-lama. Tuan, lu udah pikirin soal tadi belum? Jadi gimana? Balik kerja sama gue lagi, Pang? Udah mas, aku udah mikirin. Dan aku juga udah punya keputusannya. Maafin aku ya mas, aku bakalan tetap berhenti kerja jadi asisten Mas Riko. Keputusan aku gak bakalan berubah. Kayaknya udah mulai dingin deh. Gue mau ke mobil aja ya. Nggak boleh baper, nggak boleh baper, nggak. Ini kan mau berhenti, nggak boleh baper pokoknya. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa tapi Mas Riko, makasih banyak ya udah nganterin aku pulang. Oh iya, sama-sama. Sama gua enggak. Perasaan tadi gua ada yang nganterin bensin. Iya, makasih juga ya Bowo. Fani, mendingan lu sekarang istirahat deh. Lu kan pernah tidur tuh semalam. Iya mas, yaudah. Lu pokoknya mesti bantuin gue ya. Ini gawat banget nih. Lu cari tahu kenapa Fani minta berhenti sama gue. Ada duitnya kagak? Apaan sih? Iya, nggak usah pakai melotot lu sama gua. Tapi gimana? Masih ganteng gak gue melotot? Ya. Ngapain sih Fani ke butik kayak gini? Nah, akhirnya selesai juga pertama kali gue belanja dress untuk kencan pertama. Kayak ada yang batuk. Sama siapa? Lah, Bowo, ngapain di sini? Enggak, Van. Gua nggak buntutin lo kok, Van. Van. Lah, Bowo, ya pergi. Tak dulu. Kalau misalkan Bowo ngebuntutin gue, berarti ini pasti ada hubungannya sama Mas Riko.
pertama aku melihat Fanny. dirinya, hatiku bertanya-tanya siapa sih dia. Degup jantungku berdebar tak menentu, diakah jodoh. Kenapa sih otak gue tuh isinya Fanny terus? Apa bener gue suka sama Fanny ya? Lalu ku bertanya siapakah namanya. Dia pun tersenyum tersipu malu-malu, berdebar jantungku. Sayang jantung ini Mas Riko, aku bener-bener gak nyangka ya, Mas Riko sampai segininya ngecampurin urusan pribadi aku. Mas Riko nyuruh Bowo ngebuntutin aku kan? Ya aku lakuin itu karena Mulai sekarang aku minta sama Mas Riko, jangan pernah ikut campur urusan pribadi aku lagi. Permisi. Van, tunggu Van. Jadi lu ninggalin kerjaan lu cuma gara-gara cowok gitu ya? Emangnya lu tahu cowok itu siapa? Kenapa sih lu gak sama gue aja? Gue udah kaya, ganteng ya kan? Gue terkenal lagi. Lu gak nyesel? Ya, maksud gue, lu gak nyesel ninggalin pekerjaan ini ha? Lu gak nyesel jadi asisten gue? Lu ninggalin gitu aja? Enggak. Van, tunggu Van. Kalau lu pengen ninggalin kerjaan lo, ya, lu beresin dulu semuanya baru lu boleh pergi. senyum tersipu malu-malu, berdebar jantungku. Sayang jantung ini berdebar sayang. Gimana ya? Biar tuh cowok gak deketin Fanny lagi. Gue harus cari cara nih. Bolehkah aku jadi kekasihmu? Bolehkah aku? Nih, aduh, Mas, ada urusan penting apa sih? ini penting banget ya. Lu tahu kan skrip film gue itu hilang loh. Lu tau gak di mana? Tadi dulu. Jadi urusan pentingnya itu skripnya Mas Riko hilang. Astagfirullahaladzim Mas Riko, kalau cuma masalah skrip doang kan nggak perlu aku sampai disuruh datang ke sini. Mas Riko tinggal kasih tahu aja di telepon skripnya hilang, ntar aku tinggal kirimin lewat email ke emailnya Mas Riko, udah selesai. Oh iya, gue baru inget. Kenapa gak gitu aja ya? Ya udah. Masalah pentingnya itu doang kan? Yaudah kalau gitu aku permisi. Tunggu. Lu udah urus kontrak iklan yang buat produk pembersih muka kan? Udah, aku udah jadwalin Mas Riko meeting sama pemilik produk Selasa minggu depan. Mas Riko tinggal datang aja kok. Oke. Yaudah aku permisi ya. Van, tunggu. Satu lagi. Apa lagi sih Mas? Ini penting banget ya. Gue mau lu urus ini. Ya. Urusin apa? Lu kenapa sih manyun gitu? Kayak gak ikhlas banget. Apa? Yaudah nih, lu tau gak kucing yang waktu itu gue kasih makan minggu lalu? Gimana sih yang... Oh yang nyakar Mas Riko itu gara-gara ketendang. Iya, cuma gue udah baikan sama dia sekarang. Nah, dia kan bentar lagi ulang tahun, ya. Gue pengen ngadain party buat dia. Pakai badut kalau perlu. Hah? Tadi lo, maksudnya Mas Riko pengen aku ngebuatin birthday party untuk kucing? Iya, itu mau gue. Kenapa sih? Nggak mau ngatur? Males? Halo, Ceria Party Planner. Iya Mbak. Jadi gini, saya mau ngebuat paket birthday party. Iya, paketnya yang paling mahal ya Mbak, yang paling mewah. Ini soalnya birthday partinya buat kucing Mbak. Iya buat kucing itu loh, binatang yang kakinya 4. Iya Mbak, yaudah untuk detailnya besok langsung di meetingin aja ya. Iya besok siang. Makasih Mbak. Aku udah jadwalin Mas Riko meeting sama orang party plannernya besok siang. Silahkan urus demi kucing. Iya. Permisi. Gagal deh gue ngalangin dia nih. Tahu nggak? Aku tuh ya kalau ngeliat mobil keren, aku bisa lama-lama nongkrong di situ. Terus ya ambil selfie deh. Masa? Emangnya kamu yakin kamu cuma selfie-selfie doang? Oh, jadi ini cowoknya? Soalnya nih, kalau sekarang aku tuh belum punya nyali buat masuk ke dalam mobil.
kamu tahu nggak? Aku itu justru malah kebalikan dari kamu loh. Nah, kok iya? Iya, jadi aku tuh malah sering banget berurusan sama yang namanya dealer mobil. Soalnya nih ya, bos aku itu hobinya gonta-ganti mobil. Loh, kok malah pada ngomongin gue? Berarti pas banget dong. Hah? Ntar kalau aku udah punya mobil, punya uang buat beli mobil maksudnya ya. Nah. Aku perginya bareng kamu aja ya. Mana tahu ntar dikasih diskon. Ternyata Mas Heru orangnya asik banget diajak ngobrol. Babe sama Nyak bener. Harusnya dari dulu aja gue buka hati. Oh, jadi nih cowok suka sama mobil. Oi, lo Heru kan ya? Iya. Lo tau gue siapa? Tahu dong, Siapa? Riko. Kita kenal, masa lo nggak tahu sih? Gua tahu. Bekas asisten lo lagi dekat sama gua. No. Dia belum bekas asisten gue. Dia masih asisten gue. Ini kalau gue lihat-lihat ya, muka lu tuh kayaknya suka mobil bagus ya. Hah? Iya, kalau tahu. Nah, gue punya penawaran buat lo. Penawaran apa? Nih, lo mau mobil nggak? Lo ambil mobil gue. Ini buat gua, serius? Buat hadiah kawinan gua sama Fanny ya? Hadiah kawinan apaan sih? Hah? Mobil ini jadi milik lo. Nih ya, ada syaratnya. Kalau lo batalin pertunangan lo sama Fanny, baru gue kasih. Oh, bapak gua tuh seneng banget gua nikah sama Fanny. Terus, bapak gua tuh temannya bapaknya Fanny. Itu kan bapak lo yang senang. Oh biasa aja kali. Ini lo punya mobil kali. Ya, tapi Fanny orangnya asik. Lo biasa kan punya mobil bagus kali. Keren kan? Gimana, mau nggak? Cepetan deh ah. Gue hitung sampai 10 ya. Kalau lu nggak mau sampai 10 nih, gue tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Lu mau nggak nih? 6, 7. Tunggu. Bentar. Duh. Apaan lagi lo? Gue ngasih. Ya udah deh, udah. Deal ya. Deal. Tolak pertunangannya ya. Oke? Kalau sampai nggak tolak, gue ambil lagi di mobil. Nih. Serius ya? Serius lah. Kita bawa. Thank you lah. Yoi. Saya minta maaf banget, Pak. Bu, Van. Saya gak bisa melanjutkan proses perjodohan ini. Karena ada yang lebih saya cintai. Lah, kata babe lu kagak punya pacar? Tapi Mas, kenapa kamu nggak bilang dari semalam? Gimana sih nih? Padahal gue udah ngarepin banget. Udah Be, jangan emosi. Sabar Be. Gue kecewa banget nih. Kecewa sakit, hati gue sakit. Iya, Ayu juga kecewa. Ya Allah, istighfar Be, istighfar. Babe. Apa ya yang tiba-tiba bikin Mas Heru berubah pikiran? Perasaan semalam pas kita bicara akrab banget. Tapi kok hari ini jadi gini ya? Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak. Bu, Van. Ya mau gimana lagi? Hati nggak bisa dipaksa. Saya pamit. Permisi. Babe. Mas Heru. Mas Heru. Mas. Sorry, Van. Gue harus nyoba mobil baru gue. Mas Heru beli mobil. Katanya gaji PNS golongan bawah nggak mungkin sanggup buat beli mobil kayak gitu. Aku sudah tak bisa membuatmu bahagia. Perpisahan jalan yang terbalik. Itu kan plat mobilnya. Fanny. Akhirnya datang juga. Lo tenang aja ya, gue gak pakai asisten lain kok. Karena gue pengen asistennya lo. Mas Riko kok bisa yakin banget kalau misalkan aku mau balik kerja lagi? Ya, soalnya lo gak jadi nikah kan?
Tahu dari mana aku nggak jadi nikah? Ya tau lah. Kan cowok yang deketin lu mungkin tahu lu cewek kayak apa ya kan. Jadi ya mungkin dia nggak pede, akhirnya dia mundur. Oh iya, aku kok nggak ngeliat mobil merahnya Mas Riko ya? Mobil gue kasih orang kemarin soalnya gue bosan, gue pengen ganti. Kasih ke Hero maksudnya? Sayang bilang saja, jelaskan padaku, katakan Aku tahu Mas, Mas Riko ngasih mobil itu ke Heru supaya Heru mau ngebatalin pertunangannya sama aku kan Mas? Mas Riko tahu nggak? Gara-gara Heru ngebatalin pertunangan kami, Babe sakitnya sampai kumat Mas. Mas Riko jahat tahu nggak? Van, tunggu. Jangan kayak gini dong. Ya deh gini aja ya. Kalau misalnya orang tua lu pengen lu punya pacar, gue aja yang jadi pacar lu. Ini hanya mencari-cari. Maksud Mas Riko jadi pacar aku. Emangnya Mas suka sama aku? Ya maksud gue kita pura-pura pacaran aja ya. Kan gue juga biasa acting pura-pura pacaran. Apalagi sama lo ya gue bisa lah. Memang aku sudah tak bisa membuatmu bahagia. Ngomong apaan sih? Gimana ya? Bolehkah aku jadi kekasihmu? Bolehkah aku... Lo bilang gitu sama dia? Wah, sakit lah hatinya. Ya pas dia pergi, gue malah makin sedih sama liatnya. Fix lo udah jatuh cinta. Udah gak usah gengsi, lu telepon sekarang, lu nyatain perasaan lu, buruan. Iya, tapi... Apaan? Udah telepon. Gak usah takut ditolak. Telepon juga ya. Tadi angkat tuh. Masih marah dia berarti. Terus gue mesti gimana dong? Gue mesti gimana biar dia gak marah lagi sama gue? Gini aja deh. Gue punya ide nih, bagus nih. Gue yakin juga lu pasti bisa. Lu sering ngelakuin ini di sinetron lu. Sini, ikut gue. Jadi gini. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar. Astagfirullah, itu siapa ya? Ngapain sih pakai gitu-gituan? Malah disangka maling sama orang PA lu. Jangan-jangan maling. Be, ada maling. Maling di mana? Di mana? Di sana, di luar. Di dekat jendela kamarnya Fani. Ya udah. Lu ke pos ronda, suruh orang sini. Gue jagain malingnya. Ya, cepetan. Iya, udah sono. Tunggu. Pulang aja deh, Bu. Apaan sih? Pulang aja deh. Gue nih artis terkenal ya. Masa gue nyanyi begini karang gila tengah malam? Woi, maling! Lu maling ya? Lawan gue. Lu belum tahu gue jawara nih. Ayo, lu tangan gue takut. Ya! Apaan sih? Ayo, lawan gue. Lawan. Babe apaan sih? Ini ada maling. Bowo? Van, untung aja lo keluar. Ya ampun. Bilangin dong sama bokap lo, kita bukan maling lo, si Riko lo. Iya nih gue nih. Mas Riko? Riko? Saya minta maaf ya. Ternyata ini temannya anak saya, bukan maling. Mohon maaf ya Pak ya. Oh, bukan maling. Maaf ya. Maaf ya Pak. Iya, silakan Pak.
Pan, lurus deh teman-teman lo. Ayo, Fit, kita balik ke dalam. Apaan sih lu injek-injek? Nih sepatu gara-gara lu tau gak? Udah. Duh, apaan sih kalian berdua berantem tengah malam kayak gini? Nggak enak tau gak sih? Maklum Van, namanya juga orang tensin. Tadi itu dia mau gaya-gayaan tuh, sok-sok romantis. Nyanyi depan kamar lu gitu kan. Mau ungkapin perasaan, tapi cemen. Apa? Serius? Iya serius, tadi dia mau nyanyi. Bener? Apa? Bawa! Kok. Maksud lu apa kayak tadi gitu? Hah? Tuh kalau lampai dari fotonya gimana? Hah? Gue tuduh maling lo. Kagak, lagi pula lagi ada berita baru nih. Penyanyi dangdut hijrah. Pasti berita lu ketutupan sama dia. Udah, baik ngomong lu. Gue yang setelah ikutin cara lu kayak gitu udah kampungan, Nora. Mending gue kirim bunga langsung kayak gini, langsung maafin kali gue. Ribet banget. Jangan. Apaan sih lu? Itu cara lu malah Nora. Udah, gue punya ide bagus, baru. Dia pasti demen dah sama lu. Ayo, percaya gue sama lu ah. Udah, ayo. Enggak. Pokoknya gue enggak bakalan mau masuk kerja dulu sebelum hati dan pikiran gue itu jadi tenang. Biarin aja Mas Riko ngurusin semuanya sendiri. Tahu rasa tuh. Panjang umur. Baru diomongin orangnya nelfon. Biarin aja gue nggak mau angkat. Biar tahu rasa. Kesel gue lagi ya. Nggak bakalan nyakitin Mbak Fani kok. Kok baik penjualnya? Justru kita akan bikin Mbak Fani lebih cantik lagi. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku, dari salah tingkah bicara sama kamu. Sebenarnya siapa sih yang ngedandanin gue? Terus nyiapin ginian semua. Nah pakai cincin berlian segala dikasih. Umur hidup baru kali ini pakai berlian. Candlelight dinner segala. Suka sama kamu. Dia kembang api. Saat kau menatapku, dari salah tingkah bicara sama kamu, bibirku terbungkam. Mas Riko, Aku sengaja bikin semua ini buat kamu. jadi masih yang nyiapin ini semua? Kamu udah sama aku. Mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Boleh ambil dia. Tapi serahin cincin yang ada di tangan lu. Ayo cepat. Lama lu. Lu apa sih lu? Apa lu berani lu?
Ini, ambil cincinnya. Tadi kayak. Mas Riko, Mas, bangun Mas Riko, bangun Mas Riko. Tolong! Bolehkah aku jadi kekasihmu? Bolehkah aku? Mas, cuman Mas Riko yang selama ini bisa ngebuat aku bahagia. Yang aku tak mengerti. Makanya aku gak bisa Mas suka sama cowok lain selain sama Mas Riko. Merasa tak mengenalmu lagi. Aku Ini kamu, bukan kamu. aku sayang banget sama Mas. Tapi kamu apapun yang telah ku lakukan di matamu, aku selalu salah. Aku tahu ini hanya mencari-cari salahku. Sayang, bilang saja, jelaskan padaku. Katakan saja, aku tak mengapa. Bila memang aku sudah tak bisa membuat Jangan tinggalin aku, Van. perpisahan jalan yang Aku sayang banget sama kamu. Aku nggak mau anggap kamu sebagai asisten aku lagi. Aku pengen kamu jadi pacar aku. Mas Riko serius. Aku beneran sayang banget sama kamu. Dan aku pengen kamu jadi pacar aku. Bolehkah aku jadi kekasihmu? Bolehkah aku mencintai dirimu? Cintaku ini bukanlah cinta palsu. Jangan abaikan cintaku. Bolehkah aku jadi kekasihmu? Bolehkah aku mencintai dirimu? Karena dirimu yang terbaik untukku. Terima cintaku. Kayaknya ada kabar bahagia nih. Iya dong, kabar bahagia buat gue sama Fanny. Dan nguntungin buat lo. Iya, jadi sekarang aku sama Mas Riko udah pacaran. Iya udah tahu. Itu juga kan ide gua. Lagian kalau marahan ngapain pegangan tangan kayak gitu? Tapi ya, berhubung secara resmi gue sama Fanny pacaran, lu gue angkat jadi manajer gue. Gajinya sesuai nggak? Kalau nggak sesuai gua nggak mau ah. Gila, takut banget sih lu. Gue gaji lu sesuai kok. Lu tau kan gue siapa? Riko. Iya, Riko artis terkenal. Nah, tahu. Terus gua kapan mulai kerja? Ya sekarang lah. Lu siapin baju-baju gue, karena besok gue syuting iklan. Ya, jangan norak. Kenapa sih? Kok lu bete gitu mukanya? Bete aja gua lu suruh-suruh kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Berhubung lu sekarang udah sembuh, terus lu akhirnya menemukan nih cinta lu. Ya gue senang-senang aja lah. Ya udah kalau gitu gue mau ngediet dulu. Sebagai pacar ya. Gimana? Mas Riko ngapain Mas ngajak aku kesini lagi? Aku pengen inget-inget aja. Tempat ini tuh yang bikin aku sadar kalau asisten aku cantik. Emang Mas serius aku cantik? Kok gair gitu sih kayaknya? Mas, jangan kritikin aku Mas, please. Mas.
Jadi sekarang mereka pacaran. Kok kayaknya fans lu kemakan gimmick lu sama Cassandra deh. Pas mereka tahu lu jalan sama cewek lain, cewek itu langsung dianggap orang ketiga. Ya emang salah gue sih udah bohongin mereka. Tapi sekarang yang jadi korban tuh Fanny. Mas, gak usah mikirin aku. Aku gak apa-apa kok. Maksud gue ini tuh berkaitan sama karir lu. Nih ya, fans lu tuh taunya lu pacaran sama Cassandra. Kalian tuh pasangan idaman mereka lah. Nah terus tiba-tiba lu ninggalin Cassandra, lu pacaran sama asisten lu ini. Sorry Van, maksudnya mantan asisten lu. Ya mereka kecewa lah kok. Wo, yang kayak gitu-gitu gak usah dipikirin, Wo. Gak bakal ngaruh karir gue, serius. Ah, lu dikasih tahu. Fanny. Jangan ganggu idola kami. Tanti, kamu tuh apa-apaan sih? Kenapa kamu lakuin ini semua? Apa yang kamu lakuin ini justru ngebuat image-nya Mas Riko jadi jelek, tau nggak? Aduh, lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Yang ada yang bikin image-nya Mas Riko jelek itu lu, bukan gue. Lu jangan coba-coba cakitin Fanny ya. Kalian semua buat mendingan. Gua nggak butuh fans kalian. Kita masuk. Maaf ya Riko, saya terpaksa cut kamu dari casting film ini. Saya nggak mau ambil resiko dengan pasang aktor yang banyak hatersnya. Tapi Pak, emang nggak ada cara lain ya? Sebenarnya masih bisa sih. Kamu putuskan Fanny dan pura-pura pacaran dengan Cassandra. Iya Van, jadi gue ngajak lo kesini karena ada yang pengen gue omongin sama lo. Tapi gue nggak mau sampai Riko tahu kalau gue kasih tahu hal ini ke lo. Karir Riko tuh lagi kritis, Van. Banyak kontraknya yang diputus sama produser. Ya ampun, Wo. Separah itu? Ya untungnya sih filmnya kemarin masih pegang. Alhamdulillah deh. Pokoknya jangan sampai kontrak filming itu sampai keputus juga. Karena kan kita berdua juga sama-sama tahu gimana senangnya Mas Riko pas ditawarin kontrak film itu, ya kan? Iya, gue tahu. Ya, gue cuma pengen kasih tahu lo aja kondisi dia sekarang. Iya. Semenjak pacaran sama aku. Kalau misalkan gue masih jadi pacarnya Mas Riko, jangan-jangan peran itu bakalan diambil juga dari Mas Riko. Udah, nggak usah dipikirin. Yuk. Mas, aku nggak mau kalau misalkan kamu sampai kehilangan semuanya. Kalau misalkan kamu emang bisa lebih bersinar tanpa aku nggak apa-apa mundur kok. Aku nggak mau sampai ngebuat kamu sedih. Tapi aku lebih sedih kalau kehilangan kamu. Kamu janji ya? Jangan ninggalin aku lagi. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Sayang, bilang saja, jelaskan padaku. Katakan saja, aku tak mengapa. Tapi ini emang bukan salah kamu, Mas. Sudah tak bisa membuatmu bahagia. Perpisahan jalan yang terbaik. Mas Riko, kamu itu kayak bintang. Kamu bisa aku pandangin, tapi nggak bisa aku milikin. Dan mulai hari ini,
aku udah mutusin. Sebelum perasaan aku makin dalam sama kamu. Udah waktunya buat aku untuk pergi. Sayang, bilang saja, jelaskan padaku, katakan saja, aku tak mengapa. Bolehkah aku jadi kekasihmu? Bolehkah aku mencintai? Cassandra. Sebenarnya gue tuh males banget ya ikut campur. Cuma lu tuh gak sadar diri juga tau gak? Lo itu egois. Maksud kamu? Ya gara-gara lo. Gara-gara lo, Riko tuh jadi kehilangan semuanya. Sedangkan lo, hah? Lu kehilangan apa? Gak ada. Asal lu tahu ya, Riko itu dipaksa buat mundur dari proyek film yang padahal dari dulu dia idamin. Cuma gara-gara lo, gara-gara gak mau mutusin lo, dia terpaksa buat kehilangan peran itu. Tak dulu. Tapi Mas Riko bilang dia masih... Dia itu public figure. Dia banyak fans. Kalau lo egois, dia bakal hancur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang depan? Iya deh, Nyak. Pan. Babe mau ngomong sama lo. Ngomong apa, Be? Babe dipecat dari pabrik. Astagfirullahaladzim. Babe dipecat dari pabrik? Iya, Van. Tapi babe lo udah dapet kerjaan di kebun teh. Jadi besok kita udah bisa pindah ke sono. Kamu tumben sih? Ajak jalan? Iya, Mas. Cedok. Soalnya ya aku lagi pengen aja jalan berdua sama kamu. Habisnya kan belakangan ini kayaknya pikiran kita tuh lagi tegang. Terus jadi ya sekali-sekali jalan berdua nggak apa-apa dong. Iya juga sih ya. Mas, aku mau itu dong, Bang. Bang, balonnya 2. Yang oranye sama yang merah. Nih ya uangnya. Makasih ya. Balon. Kamu mau warna apa? Aku terserah Mas aja. Kamu merah aja deh. Mas, mendingan sekarang gini aja, kita sama-sama tulis permohonan kita di kertas ini, terus kita iketin ke balon, nanti kita lepas sama-sama. Oke. Kau duluan. Ya, duluan. Aku ingin bahagia dengan Fanny. Nah, sekarang kamu. Kamu nulis apa? Rahasia. Yang aku tak mengerti. Coba lihat dong. Gak boleh. Lihat Gak boleh. Kok boleh Udah deh, lihat? mendingan sekarang kita langsung lepas aja ya, Mas. Ayo. Yuk. Ini kamu, Kembangin ya. bukan kamu, 1, 2, tapi kamu. Apapun yang telah ku lakukan, Van, di matamu kamu kan nangis? selalu salah. Enggak.
Kenapa? Enggak mas, ini tadi kelilipan, tadi pas ngeliat ke atas ada debu masuk jadinya keluar air mata. Mas, gimana kalau sekarang kita main petak umpet aja? Iya, ya, boleh ya? Aku yang jaga? Iya, mas duluan ya yang jaga. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pan. Mani. Mani. Pan. Jelaskan padaku, katakan saja, aku tak mengapa. Mani. Kamu di mana sih? Terus banget ngumpetnya. Mani. Tak bisa membuatmu bahagia, perpisahan jalan yang terbaik. Sayang bilang saja. Balon yang Fanny terbangin. Aku tak mengapa. Selamat tinggal Mas Riko. Babe lo udah jalan duluan, Van. Jadi kita mesti nyusul secepatnya. Terus urusan lo udah kelar belum? Udahnya. Ya udah kalau gitu. Aku sudah tak bisa membuatmu bahagia. Assalamualaikum. Van. Mani. Fanny, kamu pasti down kan, Van? Fanny, aku pengen ngomong sama kamu, Van. Fanny. Fanny. Mas. Iya, Bu. Mas cari Fanny ya? Iya, Bu. Dia kan udah pindah, Mas. Pindah? Iya. Kapan, Bu? Tadi pagi dia berangkat. Nggak tahu pindah kemana, saya juga nggak ngerti. Yang saya dengar sih, Pak Amir tuh dipecat dari pabriknya, Mas. Makasih ya, Bu. Mari, Mas. Saya duluan ya. Mas Riko. Fanny, angkat dong, Van. Halo, Mas. Halo, Fanny. Kamu kenapa sih, Van? Kamu jangan pergi dong, Van. Van, aku mau kita bisa happy semua bareng-bareng, kan? Maaf, Mas. Tapi aku nggak kuat. Pacaran sama kamu terlalu berat, Mas, buat aku. Aku cuma pengen bahagia. Aku cuma pengen hidup damai dan tentram, Mas. Aku nggak mau dibenci sama banyak orang kayak gini. Dan satu-satunya cara, ya cuma dengan aku putus sama kamu. Emang sakit itu? Emang kamu tuh nggak bisa tahan sedikit apa? Maafin aku, Mas, tapi sebaiknya kamu lupain aku. Kalau nggak, aku bakalan tambah susah buat ngelupain kamu. Sayang bilang saja, jelaskan padaku, katakan saja, aku tak mengapa. Bila memang aku sudah tak bisa membuatmu bahagia, perpisahan jalan
bukan di matamu. Apa, Wo? Mas Riko udah lulus casting film dan sekarang mau syuting. Alhamdulillah, ya Allah. Aku senang banget dengernya. Iya, Wo. Makasih banyak ya buat infonya. Ya udah, assalamualaikum. Fanny, Fan, Iya. Fan, ini ada kabar baik. Alhamdulillah, Babe lo naik jabatan. Seriusnya? Iya. Alhamdulillah. Jadi kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Kalau lo mau balik Jakarta, kagak kenapa-napa, ya? Kayaknya Ayah nggak mau balik ke Jakarta. Udah betah kok tinggal di sini. Loh, kan lo punya banyak kenangan indah di sana. Gak juga, Nya. Di sini juga Fanny banyak kenangan indah kok. Nya, Fanny mau izin ke kebun bawah ya? Mau jalan-jalan. Oh, yang di sono noh? Iya. Iya. Nah, Yaudah, Nya. Bentar ya, Nya. Foto aja deh. Mas Riko? Nggak mungkin. Van. Mas Riko? Akhirnya aku nemuin kamu. Aku sayang sama kamu, Van. Sayang banget. Tapi aku udah gak sayang sama kamu, Mas. Gak mungkin kamu bohong. Kalau kamu gak sayang sama aku, ngapain kamu di sini? Ini tempat kenangan kita. Van. Aku pernah minta kamu untuk gak ninggalin aku, kan? Tapi kamu tetap ninggalin aku. Sekarang aku udah nemuin kamu, Van. Dan aku pengen kamu janji, kamu tepatin janji kamu kalau kamu gak akan ninggalin aku lagi. Aku pengen, Van. Aku pengen kamu juga perjuangin cinta kita berdua. Aku bahagia sama kamu, aku gak bisa tanpa kamu. Aku mohon, Van. Aku sayang banget sama kamu. Dan aku pengen kamu jadi pendamping aku, Van. Ya, Mas. Bolehkah aku jadi kekasihmu? Bolehkah aku mencintai dirimu? Cintaku ini bukanlah cinta palsu. Jangan abaikan cintaku. Bolehkah aku jadi kekasihmu? Terima kasih, Bu. Udah ngasih tahu saya tempatnya Fanny sekarang. Ya, saya akhirnya bisa kesini sama Riko. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ayu juga kepingin anak Ayu ketemu sama Riko. Terus ku mencoba mendekati dirinya. Lalu ku bertanya siapakah namanya.